Kabut pekat menyelimuti lembah sunyi, tempat yang tak pernah dikunjungi manusia biasa. Di sanalah seorang bocah kecil berbaring di antara bebatuan dingin, tubuhnya rapuh, wajahnya pucat. Ia tak punya nama, tak punya keluarga, bahkan tak punya alas untuk sekadar tidur. Desa terdekat menyebutnya kutukan, lalu melemparkan dirinya ke lembah itu, berharap ia mati dan terlupakan. Namun bocah itu tidak mati. Ia tumbuh sendirian, dengan tatapan mata yang semakin hari semakin dingin. Wuming, itulah sebutan yang ia berikan sendiri, tanpa nama. Sebuah penegasan bahwa ia hanyalah ketiadaan dalam pandangan dunia. Setiap malam, ia mendengar lolongan roh-roh liar di dalam kabut, namun anehnya tidak satu pun yang menyentuh dirinya. Justru mereka mengitari, seakan menganggapnya bagian dari lembah itu sendiri. Suatu malam, Wuming duduk di tepi tebing menatap langit berbintang. Mengapa langit begitu luas sementara aku sekecil ini? Apakah aku akan mati hanya sebagai orang tanpa nama? Gumamnya. Saat kata-kata itu terlontar, kabut di sekitar bergetar dan suara berat menggema. Kau berbeda, bocah. Suara itu terdengar dari kegelapan. Dari dalam kabut muncullah seekor gagak hitam dengan mata merah menyala. Bulu-bulunya seperti terbuat dari asap, sayapnya menutupi cahaya bulan. Wuming menatapnya tanpa gentar. Siapa kau? Tanyanya. Aku Heiyu, roh tertua di lembah ini. Aku telah melihat ribuan manusia datang dan mati, tapi hanya kau yang dipeluk kabut, bukan ditolak. Gagak itu menunduk, suaranya seperti guru. Kau tidak membawa nama, tidak membawa garis darah. Justru itulah keistimewaanmu. Dunia ini penuh dengan garis keturunan sombong, tapi kau kosong. Dan di dalam kekosongan, kekuatan sejati bisa lahir. Wuming mengerutkan kening, tak mengerti. Kosong? Apa gunanya aku kosong? Orang-orang menertawakan, menghinaku. Aku tidak punya apa-apa. Heiyu tertawa parau. Justru karena itu, kau bisa menampung segalanya. Botol yang sudah penuh tidak bisa menerima air baru. Tapi kau, Wuming, kau adalah bejana kosong. Kau akan meminum langit, menelan bumi, dan suatu hari dunia akan sujud di hadapanmu. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di hati Wuming. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hina karena tak punya nama. Ia mulai berlatih dengan arahan Heiyu, bukannya jurus atau teknik, melainkan belajar mendengar denyut kabut, merasakan arus energi yang mengalir tanpa wujud. Hari-hari berlalu, tubuh Wuming yang dulu kurus mulai ditempa oleh kekuatan aneh. Tangannya mampu menghancurkan batu, matanya bisa menembus kegelapan kabut. Namun, setiap kali ia merasa kuat, Heiyu selalu mengingatkan, jangan sombong, bocah. Kekuatanmu bukanlah pedang yang diwariskan, melainkan kekosongan yang bisa melahap pedang-pedang itu. Suatu sore, Wuming mendengar suara asing. Dari luar lembah, sekelompok murid sekte masuk, mengenakan jubah putih bersulam naga perak. Mereka tertawa, mengejek kabut yang dianggap terkutuk. Katakan, apakah kutukan bocah tanpa nama masih hidup di sini? Salah satu dari mereka berteriak. Wuming berdiri di puncak tebing, tatapannya dingin. Angin lembah mengibarkan rambutnya. Ia melihat mereka dengan mata yang tenang, tapi di dalam dadanya sesuatu bergejolak. Tanpa nama, kutukan, inilah pandangan dunia. Tapi mulai hari ini, aku akan buktikan, meski aku tanpa nama, aku akan menginjak mereka yang mengandalkan nama besar. Para murid itu menoleh, terkejut melihat sosok kurus berdiri gagah di tebing, mata menyala di tengah kabut. Salah seorang tertawa keras. Jadi kau yang disebut kutukan? Bocah, dunia ini bukan tempat bagi orang tanpa asal-usul. Pergilah mati, seperti seharusnya dulu. Wuming tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya dan kabut di belakangnya berputar, membentuk pusaran yang mencekam. Para murid itu mendadak terdiam, merasakan tekanan dingin merayap di tulang mereka. Heiyu bersuara lirih di telinga Wuming. Ingat, kau adalah kosong. Biarkan mereka merasakan kekuatan dari kehampaanmu. Wuming melangkah maju, menatap murid sekte itu dengan mata tak tergoyahkan. Dunia ini menolak keberadaanku, maka aku akan menolak dunia ini, sampai dunia tunduk padaku. Kabut meledak, suara gaung memenuhi lembah. Para murid itu akhirnya tahu bahwa kutukan tanpa nama bukanlah sampah, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengguncang langit dan bumi.
Jeritan angin menggema di dalam lembah sunyi saat para murid sekte berjubah putih berdiri tegang. Mereka tadinya datang dengan tawa meremehkan, tapi kini wajah mereka pucat karena kabut pekat berputar mengikuti gerakan tangan Wu Ming. Dia mengendalikan kabut? Mustahil. Itu energi roh yang tidak bisa dikendalikan tanpa mantra sekte. Salah satu murid berteriak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wu Ming turun perlahan dari tebing, langkahnya bergema di tanah yang lembab. Mata hitamnya menyorot tajam, tak ada rasa takut sedikit pun. Kalian ingin melihat kutukan tanpa nama? Aku akan tunjukkan apa arti tanpa nama. Salah satu murid yang tampak lebih senior maju dengan pedang spiritual di tangannya. Dasar bocah liar, kau hanyalah pengemis lembah, aku akan mengakhirimu dengan satu tebasan. Ia melompat, pedangnya memancarkan cahaya perak. Wu Ming mengangkat tangan kanannya. Kabut langsung menebal, menelan cahaya pedang itu. Dalam sekejap, senjata itu seolah kehilangan arah, lalu hancur berkeping-keping seakan tertelan kehampaan. Murid itu terjatuh ke tanah, memegangi tangannya yang berdarah. Para murid lainnya mundur selangkah. Apa yang baru saja terjadi? Pedang senior Luo hancur begitu saja? Salah satunya ternganga. Wu Ming menatap mereka dengan dingin. Itulah kekuatan kosong, tak ada nama, tak ada garis keturunan, tapi aku bisa menelan segalanya. Kabut berputar makin cepat, menelan suara-suara di sekitar. Murid-murid sekte itu ketakutan, tapi rasa ego mereka masih menyala. Jangan gentar, dia hanya bocah, kita serang bersama. Teriak salah satu. Mereka melompat serempak, jurus-jurus cahaya dan api melesat ke arah Wu Ming. Namun kabut menelan semua serangan itu, menyisakan keheningan yang mencekam. Dari balik kabut, Wu Ming melangkah keluar tanpa luka sedikit pun. Suara He Yu bergema dalam hatinya. Ingat, jangan biarkan kebencianmu buta. Kekuatanmu bukan untuk membunuh sembarangan. Biarkan mereka tahu bahwa kau bukan sekadar kutukan. Kau ancaman yang tak bisa mereka ukur. Wu Ming menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan cahaya dingin. Ia mengibaskan tangannya dan kabut memukul para murid sekte itu seperti palu raksasa. Mereka semua terlempar jauh, menabrak bebatuan, merintih kesakitan. Aku tidak membunuh kalian. Suara Wu Ming berat, penuh ketenangan. Pergilah dan sampaikan pada sekte kalian. Katakan bahwa kutukan tanpa nama masih hidup. Dan katakan juga, suatu hari aku akan mendatangi sekte kalian bukan untuk memohon, tapi untuk menginjak. Para murid itu gemetar. Salah satu dari mereka hampir menangis, tapi terpaksa menyeret senior Luo yang terluka keluar dari lembah. Tawa mereka di awal kini berganti ketakutan murni. Wu Ming berdiri di tengah kabut, tubuhnya bagai bayangan hitam di bawah bulan pucat. Di matanya, untuk pertama kalinya, terpantul api ambisi. Tanpa nama, maka aku akan menciptakan nama dengan tanganku sendiri. He Yu menatapnya dari atas pohon kering, matanya merah berkilau. Bagus, bocah, kau telah menunjukkan taringmu, tapi jalanmu baru saja dimulai. Dunia di luar lembah jauh lebih kejam dari sekelompok murid sekte. Kau siap meninggalkannya? Wu Ming menggenggam tangannya, merasakan energi kosong yang berputar di nadinya. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi bayangan. Jika aku keluar, aku bisa menjadi langit. He Yu mengepakkan sayapnya. Kalau begitu, pergilah. Dunia akan menolakmu, tapi kau akan menolak balik dunia itu. Ingat satu hal, kosong tak bisa dikalahkan, karena kosong tak punya batas. Malam itu, Wu Ming melangkah keluar dari lembah sunyi untuk pertama kalinya. Desa yang dulu membuangnya kini terlelap, tak tahu bahwa bocah yang mereka anggap kutukan akan menjadi badai yang mengguncang 9 wilayah. Kabut yang biasanya membelenggu lembah seakan mengiringi langkahnya, bagai mahkota tak terlihat di atas kepalanya. Dan dari kejauhan, bintang-bintang bergetar tipis, seolah langit sendiri tahu. Kaisar abadi yang tak terkalahkan telah mengambil langkah pertamanya. Langkah kaki Wu Ming bergema di jalanan desa kecil di kaki gunung. Malam masih pekat, rumah-rumah penduduk tertutup rapat, tapi anjing-anjing melolong ketika ia lewat seakan merasakan sesuatu yang asing. Desa itu dulu pernah menendangnya keluar tanpa belas kasihan. Kini ia kembali. Bukan sebagai bocah rapuh, melainkan sebagai bayangan kabut yang membawa kekuatan aneh. Beberapa orang yang masih terjaga melongok dari celah jendela. Mereka berbisik ketakutan,
Itu dia, bocah kutukan, dia masih hidup. Desas-desus menyebar cepat hingga dalam waktu singkat para tetua desa berdatangan ke balai tengah. Wu Ming berdiri di hadapan mereka menatap dingin. Tatapan itu membuat lutut sebagian orang gemetar. Tetua desa, seorang pria tua berjenggot putih, mencoba tegar. "Mengapa kau kembali, anak? Kami sudah membuangmu agar desa ini selamat dari kutukan. Jika kau kembali, malapetaka akan menimpa kami semua." Wu Ming mendengus pelan. "Kutukan? Tidak. Yang kalian buang bukanlah kutukan, melainkan kesempatan kalian sendiri. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk memberitahu, mulai malam ini, aku bukan lagi bagian dari desa ini. Nama Wu Ming bukan lagi milik lembah atau milik kalian. Nama itu akan menjadi milik dunia." Kata-katanya membuat keheningan mencekam. Beberapa orang masih menggerutu, menganggapnya sombong. Namun, sebelum ada yang berani menantang, tanah di bawah balai bergetar pelan. Energi kabut merembes masuk, membuat udara dingin menggigit. Semua orang mundur ketakutan, menyadari bahwa bocah tanpa nama itu bukan lagi manusia biasa. Wu Ming menoleh sekali lagi, lalu berbalik meninggalkan desa. Suara He Yu menggema samar dalam pikirannya. "Kau mengambil keputusan yang tepat. Dunia terlalu luas untuk dibatasi oleh desa kecil seperti itu. Tujuanmu bukan di sini." Keesokan paginya, Wu Ming berjalan ke arah pasar kota terdekat. Hiruk-pikuk pedagang, suara kuda, dan teriakan orang-orang membuatnya tertegun. Ia belum pernah keluar sejauh ini. Semua tampak asing, namun juga menggairahkan. Di salah satu sudut kota, sebuah papan pengumuman besar menarik perhatiannya. Tertulis dengan tinta emas, "Turnamen murid muda wilayah timur diselenggarakan oleh Sekte Naga Surgawi. Semua pemuda di bawah usia 25 tahun boleh ikut." Wu Ming menatap lama papan itu. Ia tahu nama sekte itu, salah satu yang paling ditakuti di seluruh wilayah. Sekte yang melahirkan murid-murid kuat, termasuk mereka yang semalam ia kalahkan. Sekte Naga Surgawi. Jadi, di sanalah jalan pertama menuju dunia luas terbuka. Saat ia sedang merenung, suara ejekan terdengar dari belakang. "Hei, lihat siapa ini. Bocah berpakaian compang-camping yang berani berdiri di depan pengumuman. Kau juga mau ikut turnamen?" Seorang pemuda bertubuh besar dengan jubah biru menertawakan Wu Ming bersama kelompoknya. Wu Ming menoleh perlahan. Tatapannya tenang, namun membuat pemuda itu tersentak sesaat sebelum kembali menyeringai. "Tak punya nama, tak punya sekte, apa yang bisa kau lakukan? Turnamen ini bukan untuk pengemis." Orang-orang sekitar tertawa. Pasar mendadak jadi panggung ejekan. Tapi Wu Ming hanya diam, lalu berbisik dingin, "Nama bukanlah yang menentukan siapa aku. Kalau kalian ingin tahu apa yang bisa dilakukan orang tanpa nama, tunggulah di arena." Suasana pasar mendadak hening. Senyum ejekan berubah jadi kerutan bingung. Ada sesuatu dalam nada suara Wu Ming yang membuat mereka tidak bisa menertawakannya lagi. Wu Ming lalu melangkah pergi, meninggalkan kerumunan yang masih berbisik. Dalam hatinya, api tekad menyala. Turnamen itu bukan sekadar ajang pamer kekuatan. Itu adalah panggung pertama, di mana ia akan menunjukkan pada dunia bahwa meski ia tanpa nama, ia mampu menginjak mereka semua yang hidup dari nama besar. Saat malam kembali turun, Wu Ming duduk di tepi sungai kota, menatap pantulan bulan. He Yu muncul di bahunya dalam wujud kecil, sekadar bayangan hitam. "Kau benar-benar ingin ikut turnamen itu, bocah?" Wu Ming mengangguk. "Ya, dunia tidak akan mengingat mereka yang bersembunyi. Dunia hanya mengingat mereka yang berani melawan arus. Jika aku ingin menciptakan namaku sendiri, aku harus memulainya di sana." He Yu tertawa parau. "Baiklah, kalau begitu kita akan membuat sekte-sekte besar itu melihat mimpi buruk baru. Bocah tanpa nama yang akan menelan nama mereka satu persatu." Wu Ming menatap langit malam, tangannya mengepal erat. Turnamen itu akan menjadi batu loncatan. Dan dari sanalah jalan menuju Kaisar Abadi tak terkalahkan benar-benar dimulai. Fajar menyinari jalan besar menuju kota Naga Timur, tempat turnamen murid muda akan digelar. Arus manusia berduyun-duyun memasuki kota, terdiri dari pemuda-pemudi dengan jubah sekte megah, pedagang yang berharap mendapat keuntungan, hingga prajurit bayaran yang ingin mencari tuan baru. Wu Ming berjalan sendirian di antara kerumunan itu. Pakaian sederhananya membuatnya tampak seperti pengembara miskin. Namun langkahnya mantap,
matanya tak pernah goyah. Di pundaknya, Hei Yu menampakkan diri sebagai gagak biasa, menyembunyikan aura kunonya. Gerbang kota naga timur berdiri menjulang, dijaga oleh prajurit berzirah perak. Di atas gerbang, panji besar dengan lambang naga emas berkibar gagah. Orang-orang berhenti sejenak menatapnya dengan kagum. Wu Ming pun menatapnya, namun dalam tatapannya tidak ada rasa gentar, hanya api tekad. Di dalam kota, suasana semakin ramai. Pedagang menjajakan jimat pelindung, pil penambah kekuatan, dan gulungan teknik palsu dengan harga selangit. Pemuda-pemudi dari berbagai sekte berjalan dengan angkuh memperlihatkan lencana sekte mereka. Suara riuh penuh ejekan terdengar tiap kali pengikut sekte besar melintas. Wu Ming berhenti di depan aula pendaftaran. Puluhan orang sudah mengantre, kebanyakan membawa dokumen sekte atau surat rekomendasi guru. Seorang penjaga bertubuh besar duduk di meja, mencatat nama peserta satu persatu. Nama? Suara penjaga berat, matanya menyapu daftar panjang. Wu Ming menatap kosong kertas itu, bibirnya bergerak pelan. Wu Ming. Penjaga itu mengangkat alis. Sektemu? Tidak ada. Seisi aula hening sesaat, lalu pecah dalam gelak tawa. Dia bilang tidak ada sekte. Berani-beraninya datang ke turnamen dengan tangan kosong. Pasti hanya ingin mencari mati. Penjaga pun menatapnya dengan sinis. Tanpa sekte, tanpa surat, berarti kau hanyalah pengemis. Turnamen ini bukan untuk sampah seperti... Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, udara di sekeliling meja bergetar. Wu Ming menatap tajam, dan kabut tipis menyelimuti meja pendaftaran sejenak, membuat pena di tangan penjaga patah begitu saja. Suara tawa mendadak terhenti, diganti ketakutan samar. Wu Ming berbicara tenang, namun suaranya menembus hati setiap orang di aula itu. Aku tidak punya sekte, tapi aku akan menginjak semua sekte yang berdiri di hadapanku. Itu cukup sebagai bukti. Penjaga menelan ludah, tangannya bergetar, tapi ia menuliskan nama Wu Ming ke dalam daftar. Baik, nama diterima. Wu Ming melangkah keluar aula, meninggalkan kerumunan yang masih berbisik heboh. Malam itu, desas-desus menyebar di kota Naga Timur. Ada peserta turnamen yang datang tanpa sekte, tanpa nama besar, namun berani menantang semua sekte secara terbuka. Keesokan paginya, gong besar ditabuh 3 kali. Arena turnamen terbuka berbentuk lingkaran raksasa dengan dinding batu menjulang. Ribuan penonton memadati tribun, sorak-sorai memenuhi udara. Di tengah arena, berdiri seorang perempuan muda dengan jubah putih kebiruan, sosoknya anggun, rambut hitam panjang terurai. Suaranya menggema ketika memperkenalkan diri. Aku, Lan Shueyao, murid inti Sekte Bulan Biru, akan menjadi pengawas pertandingan pertama. Nama itu langsung menggetarkan penonton. Sekte Bulan Biru terkenal karena murid-muridnya berbakat dan berhati dingin. Sosok Lan Shueyao terkenal sebagai bintang yang sedang naik daun. Wu Ming menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak tahu bahwa takdirnya akan bersinggungan dengan gadis ini berulang kali. Pertarungan demi pertarungan dimulai. Pemuda dari Sekte Harimau Api melawan murid Sekte Pedang Langit. Cahaya api dan kilatan pedang saling beradu, membuat penonton bersorak. Wu Ming menonton dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, hanya mengamati bagaimana sekte-sekte itu bertarung, bagaimana mereka mengandalkan jurus dan nama besar untuk mendominasi lawan. Dalam hati ia bergumam, semuanya bergantung pada warisan. Tapi aku, tanpa warisan apapun, akan melahap mereka dengan kehampaan. Sampai akhirnya, seorang pengawas memanggil, berikutnya, Wu Ming melawan murid Sekte Naga Surgawi. Sorak-sorai meledak. Nama Wu Ming sudah jadi bahan perbincangan semalaman. Semua orang ingin tahu apakah bocah tanpa sekte ini hanya omong kosong atau benar-benar punya sesuatu. Wu Ming melangkah masuk ke arena. Lawannya, pemuda berwajah angkuh dengan jubah naga hitam, tersenyum meremehkan. Bocah miskin, kau akan menyesali keputusasaanmu masuk ke turnamen ini. Wu Ming berdiri tegak, menatap lawannya dengan tatapan datar. Tidak, kaulah yang akan menyesal, karena hari ini kau akan dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tidak punya nama. Arena mendadak senyap. Semua mata tertuju pada dua sosok itu. Gong dibunyikan. Pertarungan dimulai. Di jantung reruntuhan, langit mendung semakin pekat, seakan ikut menyaksikan duel maut yang berlangsung. Gujian,
Dengan mata merah dipenuhi amarah, melancarkan serangan bertubi-tubi. Pedangnya menari liar seperti ribuan ular perak yang mengincar Li Feng dari segala arah. Namun, Li Feng tidak goyah. Setiap tebasan pedang Gujian ditangkis dengan gerakan tenang namun presisi. Seakan tubuhnya sudah dipandu oleh insting yang jauh lebih tajam daripada sekadar teknik. Napasnya stabil, aura hitam pekat kian menebal di sekelilingnya, membuat tanah yang diinjaknya merekah dan batuan bergetar. Li Feng, kau pikir kekuatan barumu bisa mengalahkanku? Kau hanya sampah yang dibuang sekte. Gujian meraung, meluncurkan jurus pamungkasnya. Pedang hujan darah, serangan yang menebarkan ratusan bayangan pedang dengan niat membelah tubuh Li Feng menjadi serpihan. Tapi, tepat saat hujan pedang itu menghujam, tubuh Li Feng lenyap dari pandangan. Bayangan hitamnya melesat begitu cepat, menembus celah serangan, dan muncul tepat di hadapan Gujian. Matanya yang memancarkan cahaya gelap menatap tajam. Jika aku sampah, maka biarlah aku menjadi sampah yang menelan naga sombong seperti dirimu, ucap Li Feng dingin. Dengan satu gerakan, Li Feng mengaktifkan teknik misterius dari sistem leluhur. Tangan kirinya membentuk cakar hitam yang berkilat, lalu menebas ke arah dada Gujian. Tubuh Gujian terhempas keras, darah muncrat dari mulutnya, sementara cahaya pedangnya meredup drastis. Para penonton terdiam. Mereka tak percaya seorang yang pernah dicap lemah bisa menekan Gujian sejauh ini. Bahkan tetua sekte yang mengamati dari kejauhan mulai saling berpandangan dengan wajah tegang. Namun, Gujian belum tumbang. Ia berusaha bangkit, tubuhnya bergetar penuh amarah. Aku tidak akan kalah dari orang sepertimu, teriaknya, memaksa energi dalam tubuhnya meledak. Aura naga emas muncul, membentuk bayangan naga raksasa di belakangnya. Li Feng mengerutkan dahi, merasakan tekanan yang cukup besar. Tapi alih-alih mundur, ia tersenyum tipis. Tunjukkan semua kekuatanmu, supaya aku bisa menghancurkanmu tanpa sisa. Tanah berguncang, udara bergemuruh, dan duel mereka baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Langkah Gujian berat, tapi aura naganya semakin ganas. Bayangan naga emas yang terbentuk di belakang tubuhnya mengaum, getarannya memecah batu-batu besar di sekitar arena. Udara seakan bergetar, menekan dada setiap orang yang menonton. Lihatlah, Li Feng, ini adalah kekuatan naga emas murni dari garis keturunan keluargaku. Kau takkan mampu menahannya, teriak Gujian, matanya penuh kebencian. Li Feng berdiri tegak, rambutnya berkibar oleh badai energi yang lahir dari benturan dua kekuatan. Namun tatapannya tetap tajam, dingin, dan penuh keyakinan. Dalam hatinya, suara misterius sistem leluhur bergema. Gunakan teknik ketiga. Saat ini tubuhmu sudah cukup kuat untuk menahannya. Li Feng mengepalkan tangan, aura hitam pekat yang menempel di tubuhnya berubah semakin padat, membentuk seperti lapisan baju zirah bayangan. Setiap helaan napasnya menggetarkan tanah. Gujian melompat tinggi, pedangnya bersinar menyilaukan, naga emas di belakangnya meluncur mengikuti. Tebasan itu membelah udara, menciptakan riak yang hampir merobek dimensi. Semua penonton terperangah, sebagian bahkan terjatuh karena tekanan serangan tersebut. Rasakan ini, pedang naga langit. Tepat sebelum pedang itu menghantam, Li Feng menggerakkan tangan kanannya perlahan. Cakar bayangan hitam muncul lebih besar, jauh lebih pekat dibanding sebelumnya, seperti tangan dewa kegelapan yang hendak merobek dunia. Cakar leluhur, rengkuhan abisal. Suara Li Feng menggema, dan saat dua kekuatan bertabrakan, ledakan dahsyat terjadi. Cahaya emas dan bayangan hitam berpadu, meledak hingga menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan reruntuhan kuil kuno di sekitarnya. Tanah berguncang, langit bergetar, dan para penonton berteriak ketakutan. Di tengah kobaran energi yang bergemuruh, tubuh Gujian terpental keras, darah menyembur dari mulutnya. Naga emas yang tadi gagah runtuh berkeping-keping, lenyap bersama teriakan putus asa pemiliknya. Sementara itu, Li Feng tetap berdiri, meski napasnya sedikit terengah. Cakar bayangan yang menutupi lengannya perlahan memudar, menyisakan aura gelap yang masih berputar di sekelilingnya. Keheningan menelan arena. Tak seorang pun berani bersuara. Semua mata hanya tertuju pada Li Feng yang berdiri kokoh di tengah kepulan debu. Salah seorang tetua sekte berbisik dengan suara gemetar, Itu bukan kekuatan manusia biasa. Dari mana bocah itu mendapatkan kekuatan sejenis ini?
Li Feng menatap tubuh Gujian yang tergeletak lalu berbalik perlahan. Suaranya dingin bagai salju. Siapapun yang meremehkanku akan berakhir sama seperti dia. Debu masih mengepul di udara ketika suara batuk berdarah terdengar. Semua orang menoleh dan mata mereka melebar saat melihat Gujian masih berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar, pakaian robek, namun tatapannya dipenuhi keputusasaan bercampur kegilaan. Aku, Gujian, tidak akan kalah dari seorang tanpa nama sepertimu, teriaknya sambil merogoh kantong dalam jubahnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah jimat hitam yang memancarkan cahaya menyeramkan. Tetua sekte segera berdiri. Berhenti, itu adalah jimat darah leluhur, artefak terlarang yang dilarang dipakai di arena. Namun Gujian tak peduli, ia menggigit lidahnya, memuntahkan darah segar ke jimat itu. Seketika, tubuhnya terselimuti aura merah darah yang menjijikkan, urat-uratnya menonjol, matanya berubah menjadi merah menyala. Aura naga emas yang sebelumnya runtuh kini bercampur dengan kekuatan jahat, menjelma menjadi naga hitam berlumur darah. Penonton bergidik, beberapa murid bahkan pingsan karena tak sanggup menahan tekanan energi yang menyeruak. Li Feng menatap dingin. Dalam hatinya, sistem leluhur bergema. Itu adalah kekuatan kutukan. Jika dia memaksakan diri, hidupnya akan terkuras. Namun, jika kau lengah, satu serangannya cukup untuk merobek tubuhmu. Gujian mengaum liar, suaranya bagai campuran manusia dan binatang. Li Feng, aku akan menyeretmu bersamaku ke dalam neraka. Ia melesat dengan kecepatan tak masuk akal, naga darah mengikuti di belakangnya. Arena bergetar, seolah tanah itu sendiri menolak keberadaan energi jahat itu. Li Feng mengepalkan tinju. Bayangan pekat kembali muncul, tapi kali ini lebih halus, lebih terkendali, seolah mengikuti irama napasnya. Ia teringat pada kata-kata sistem sebelumnya. Gunakan teknik ketiga. Kini ia melangkah lebih jauh. Cakar leluhur, belenggu kehampaan. Bayangan raksasa muncul, bukan sekadar cakar, tapi rantai hitam yang menjulur dari kehampaan, menyambar naga darah itu. Suara dentuman mengerikan terdengar ketika naga darah meraung mencoba melawan, namun rantai itu mengikat tubuhnya dan mulai menariknya masuk ke dalam kegelapan. Gujian menjerit, darah memancar dari seluruh pori-porinya. Tubuhnya bergetar hebat dan dalam sekejap naga darah itu tercerai-berai, meledak menjadi kabut merah yang lenyap ditelan rantai bayangan. Ketika cahaya menghilang, Gujian jatuh tersungkur, matanya kosong, tubuhnya mengering seolah seluruh esensi hidupnya terkuras. Ia mati tanpa sempat mengucapkan sepatah kata lagi. Arena sunyi. Tak ada yang bersorak, tak ada yang berani bernapas keras. Semua hanya menatap Li Feng dengan ketakutan. Salah satu tetua akhirnya berkata lirih, "Dia, bocah ini bukan sekadar berbakat, dia adalah bencana yang sedang tumbuh." Li Feng berdiri tegak, wajahnya dingin, namun dalam hatinya bergemuruh. Ia tahu kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perhatian yang tak diinginkannya. Di kejauhan, seorang pria berjubah hitam dengan topeng giok yang menyembunyikan wajahnya mengamati dari balik bayangan pepohonan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Menarik, sangat menarik. Bocah tanpa nama yang menyingkirkan naga emas dengan kekuatan kegelapan. Kaisar masa depan atau pion yang bisa kugunakan. Dan di saat itulah nama Li Feng mulai menyebar ke seluruh sekte dan negeri-negeri sekitar. Dari seorang murid tanpa nama, ia kini menjadi sosok yang dibicarakan dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Keesokan harinya, kabar kemenangan Li Feng atas Gujian menyebar bagai api yang melalap padang rumput kering. Dari halaman dalam sekte Gunung Ezur hingga pasar-pasar di kota bawah, semua orang membicarakan nama yang sebelumnya asing di telinga mereka. Li Feng, siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa murid tanpa nama menghancurkan naga emas milik Gujian? Bisik seorang pedagang obat sambil menyerahkan ramuan pada pelanggan. Katanya, dia menggunakan kekuatan terlarang, semacam bayangan hitam yang bahkan bisa menelan naga darah. Sahut yang lain, wajahnya pucat. Di dalam sekte, para murid berkumpul dalam kelompok kecil, suaranya bergetar antara kagum dan takut. Kalau dia bisa mengalahkan Gujian yang dianggap calon pewaris sekte, bukankah itu berarti dia pantas jadi pewaris baru? Namun di balik kagum itu, kebencian juga tumbuh. Murid-murid dari keluarga besar merasa terancam.
Nama yang dulu tak berarti kini menginjak harga diri mereka. Di ruang rapat sekte, para tetua duduk melingkar. Suasana tegang, hanya suara kayu berderit yang terdengar. Tetua berjanggut putih menepuk meja. Bocah itu? Dia bukan sekadar bakat biasa. Kekuatannya berbahaya, bercampur dengan sesuatu yang bukan milik dunia ini. Tetua lain menggeleng. Tapi kita tak bisa menyingkirkannya sembarangan. Jika rumor sudah menyebar, membunuhnya akan menodai nama sekte. Dunia luar akan mencibir kita. Seorang tetua bermata tajam berbisik, maka kita harus mengendalikannya. Bocah itu harus dipantau, dan bila perlu, dijadikan senjata sekte. Sementara itu, Li Feng duduk sendirian di tepi tebing sekte, menatap langit biru yang tampak damai namun menyesakkan. Suara sistem leluhur terdengar jelas dalam hatinya. Kekuatanmu akan semakin menarik perhatian. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan diawasi. Bersiaplah, karena jalan menuju Kaisar Abadi bukanlah jalan yang sunyi. Li Feng mengepalkan tangannya. Jika dunia ini ingin menentangku, biarkan mereka datang. Aku akan menghadapinya satu persatu. Di kota jauh, di sebuah paviliun mewah, para bangsawan dan murid dari sekte lain juga sudah mendengar kabar itu. Seorang gadis bergaun merah dengan mata setajam rubi tertawa kecil. Seorang tanpa nama mengalahkan naga emas. Dunia ini semakin menarik, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Sementara di balik gunung berkabut, pria bertopeng giok yang kemarin mengamati kembali muncul. Ia duduk bersila di altar batu tua, dikelilingi simbol-simbol kuno yang berkilau samar. Senyumnya penuh intrik. Li Feng, kau telah membuat gelombang, tapi gelombang kecil ini akan menjadi badai. Apakah kau akan menguasai badai itu atau justru tenggelam di dalamnya? Aku akan menunggu. Pada malam itu, Li Feng merasa udara di sekelilingnya berbeda. Ia menyadari, mulai sekarang ia bukan lagi murid tanpa nama yang diabaikan. Ia telah menjadi pusat perhatian, incaran kekuatan besar, dan bidak di papan catur yang jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Pagi hari, di aula utama Sekte Gunung Ezur terasa lebih dingin dari biasanya. Para murid berbaris rapi, sementara para tetua duduk di kursi tinggi yang menjulang di depan. Suara gong kuno bergema, menandakan pertemuan penting dimulai. Nama Li Feng dipanggil. Bisikan segera memenuhi ruangan. Itu dia. Anak tanpa nama. Bocah yang mengalahkan naga emas. Li Feng melangkah ke depan dengan tenang. Sorot matanya dingin, tidak terintimidasi oleh ratusan tatapan yang menancap padanya. Tetua bermata tajam, Wu Tianshu, menatapnya lekat. Li Feng, kekuatan yang kau gunakan melawan Gujian bukanlah sesuatu yang dikenal di sekte ini. Maka hari ini kau akan diuji sekali lagi. Jika kau lolos, kau akan diangkat sebagai murid inti. Jika gagal, kau akan dikeluarkan dari sekte. Kata-kata itu jatuh seperti pedang tajam. Beberapa murid menahan senyum licik, berharap Li Feng jatuh. Namun yang lain menahan napas, penasaran. Li Feng menundukkan kepala sedikit, nada suaranya datar. Aku menerima. Arena uji coba kembali dibuka. Kali ini bukan hanya murid, tapi juga beberapa tetua ikut menyaksikan langsung. Mereka ingin memastikan kebenaran rumor yang telah menyebar keluar sekte. Lawan Li Feng adalah 3 murid inti yang ditunjuk langsung oleh para tetua. Mereka semua adalah murid berbakat dari keluarga besar, masing-masing menguasai teknik tingkat tinggi. Begitu gong berbunyi, ketiganya menyerang sekaligus. Pedang angin, tombak es, dan cambuk api meluncur ke arah Li Feng, menciptakan pusaran elemen yang menelan seluruh arena. Penonton bersorak. 3 murid inti melawan 1. Kali ini dia pasti kalah. Namun di tengah badai itu, sosok Li Feng tetap tegak. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya, bukan liar seperti sebelumnya, melainkan halus dan terkendali. Matanya berkilat. Cakar leluhur. Bayangan ganda. 2 sosok bayangan identik muncul di sampingnya. Ketiganya bergerak bersamaan, menangkis serangan dengan presisi sempurna. Tombak es hancur oleh cakar hitam, cambuk api tertelan bayangan, dan pedang angin terhempas kembali ke arah pemiliknya. Arena berguncang. Dalam sekejap, ketiga murid inti itu tersungkur, senjata mereka patah, tubuh mereka berdarah.
keheningan menyelimuti seluruh tempat. Tatapan para tetua penuh keterkejutan, sementara para murid ternganga tak percaya. Wu Tianshu akhirnya bersuara. Suaranya berat. Li Feng, mulai hari ini kau resmi menjadi murid inti sekte Gunung Azure. Namun di sudut aula, seorang tetua berwajah pucat berbisik pada rekannya. Jika bocah ini terus tumbuh, sekte tidak akan bisa mengendalikannya. Dia bisa jadi ancaman lebih besar dari siapapun. Sementara itu, Li Feng menatap langit di atas arena. Dalam hatinya ia bergumam, murid inti hanyalah langkah kecil. Jalanku adalah menuju takhta abadi, bukan sekadar pengakuan sekte ini. Di saat yang sama, di luar sekte, gadis berbaju merah dengan mata rubi yang pernah mendengar namanya kini menunggangi seekor burung roh raksasa, melintasi awan menuju Gunung Azure. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh minat. Li Feng, aku ingin tahu seberapa jauh kau bisa naik. Hari itu langit di atas sekte Gunung Azure dilintasi seekor burung roh bersayap merah menyala. Aura panas menyelimuti udara, membuat para murid mendongak dengan wajah penuh tanda tanya. Dari punggung burung itu, seorang gadis bergaun merah turun dengan anggun. Rambut hitam panjangnya berkibar, dan matanya berkilau merah bagai rubi yang bisa menembus hati siapapun yang ditatap. Ia melangkah dengan percaya diri, seolah sekte asing ini hanyalah taman pribadinya. Bisikan segera pecah di antara para murid. Itu Leng Yue, putri tunggal dari patriark sekte Darah Merah. Kenapa dia datang ke sini? Bukankah sekte mereka terkenal haus darah dan penuh intrik? Leng Yue tersenyum tipis ketika menatap kerumunan. Namun, pandangannya hanya tertuju pada satu orang, Li Feng. Li Feng, yang baru saja kembali dari pelatihan setelah pengangkatannya sebagai murid inti, mendapati dirinya menjadi pusat perhatian sekali lagi. Tatapannya dingin, namun sedikit bergetar ketika mata rubi Leng Yue menancap padanya. Jadi kau yang disebut-sebut bisa menelan naga emas? Suara Leng Yue ringan, namun membawa tekanan halus yang membuat beberapa murid di sekeliling Li Feng mundur tanpa sadar. Li Feng tidak menjawab. Ia hanya menatap balik, dingin, seolah berkata bahwa ia bukan seseorang yang mudah diprovokasi. Tetua Wu Tianshu buru-buru melangkah maju. Nona Leng Yue, kunjunganmu tiba-tiba ini apa maksudnya? Sekte Gunung Azure bukanlah tempat untuk bermain-main. Leng Yue menoleh sebentar pada Wu Tianshu. Senyumnya masih terhias, namun nadanya tajam. Aku tidak datang untuk sektemu, aku datang untuk dia. Ia mengangguk kecil ke arah Li Feng. Keributan meledak. Murid-murid bergumam, ada yang iri, ada yang takut, ada pula yang mencibir dalam hati. Li Feng akhirnya bersuara, nada datarnya membuat udara terasa lebih dingin. Kalau kau ingin menguji kekuatanku, silakan. Kalau kau ingin mengajakku bergabung dengan sektemu, aku akan menolak. Tidak ada alasan lain bagi putri sekte besar sepertimu untuk datang menemuiku. Leng Yue terkekeh, matanya menyipit, jelas terhibur dengan jawaban itu. Berani juga kau bicara begitu padaku. Tapi aku tidak datang untuk menantangmu, Li Feng. Aku datang karena aku penasaran. Kekuatanmu terlalu mirip dengan sesuatu yang pernah diceritakan dalam catatan kuno sekte kami. Ucapan itu membuat beberapa tetua Azure saling berpandangan gelisah. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan asal-usul kekuatan Li Feng. Leng Yue mendekat, langkahnya lembut namun berbahaya. Aku ingin tahu, apakah kau benar-benar hanya murid tanpa nama, atau sebenarnya kau adalah pewaris dari sesuatu yang lebih besar? Li Feng diam. Namun di dalam hatinya, sistem leluhur berbisik. Berhati-hatilah dengan gadis ini. Senyumnya manis, tapi setiap langkahnya penuh perhitungan. Dia bisa jadi sekutu atau belati yang menancap dari belakang. Saat Leng Yue berdiri hanya beberapa langkah darinya, Li Feng menatap lurus ke matanya. Aku tidak butuh gelar pewaris dari siapapun. Jalan yang kupilih adalah jalanku sendiri. Leng Yue tersenyum lebih lebar, seolah menemukan sesuatu yang ia cari. Bagus, itu artinya kau tidak membosankan. Tetapi sebelum percakapan berlanjut, suara berat dari salah satu tetua terdengar. Cukup, Nona Leng Yue, silakan pergi. Kehadiranmu sudah menimbulkan kegaduhan. Leng Yue menoleh singkat, lalu kembali menatap Li Feng. Aku akan kembali, dan saat itu
Aku ingin melihat apakah kau masih berani menatap mataku tanpa gentar. Burung roh merahnya kembali muncul, membawanya pergi di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu, iri, dan cemas dari semua yang ada di sana. Li Feng hanya berdiri diam, namun dalam hatinya ia tahu, perjalanannya baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Malam turun di sekte Gunung Azur. Kabut tipis menyelimuti puncak gunung, sementara cahaya bulan menimpa bangunan batu kuno yang berdiri megah. Namun, di dalam ruang rapat rahasia, ketenangan itu tak ada artinya. Beberapa tetua berkumpul, wajah mereka tegang. Wu Tianshu duduk paling depan, tatapannya penuh kecemasan. Li Feng sudah menjadi murid inti dan kekuatannya semakin tumbuh. Kita tidak tahu dari mana asal bayangan hitam itu, tapi jelas bukan teknik sekte kita. Tetua lain bermata sipit dan berlidah tajam, menghentakkan tongkatnya. Kau terlalu lunak, Wu Tianshu. Bocah itu berbahaya. Lihat saja, putri sekte darah merah datang mencarinya. Jika kita biarkan, suatu hari dia bisa menyingkirkan kita semua dan mengambil alih sekte ini. Benar, sahut yang lain, suaranya penuh intrik. Rumor sudah menyebar. Sekte lain mulai mengirim mata-mata untuk mengamati Li Feng. Jika kita tidak menanganinya sekarang, semuanya akan terlambat. Wu Tianshu menggeleng pelan. Membunuhnya secara terang-terangan hanya akan membuat sekte kita ditertawakan. Dunia luar sudah menganggapnya sebagai bintang baru. Jika dia mati mendadak, kita akan kehilangan muka. Tetua bermata sipit menyeringai licik. Maka kita singkirkan dia dengan cara yang lebih halus. Ada ujian pagoda roh 7 lapis bulan depan, bukan? Kita bisa mengatur agar dia masuk ke dalamnya. Pagoda itu sudah menelan banyak nyawa. Jika dia mati di sana, tak seorang pun bisa menyalahkan kita. Suasana hening, lalu perlahan para tetua lain mengangguk. Wu Tianshu menutup mata, hatinya bergejolak, namun ia tak bisa melawan suara mayoritas. Sementara itu, di kediamannya, Li Feng duduk bersila. Aura bayangan pekat mengalir di sekitarnya, menari seperti kabut hidup. Sistem leluhur bergema dalam hatinya. Aku bisa merasakan sesuatu. Orang-orang di sekelilingmu sedang bersekongkol. Mereka ingin menjatuhkanmu, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan yang dilapisi aturan. Li Feng membuka mata. Tatapannya tajam menembus kegelapan. Biarkan mereka mencoba. Jika mereka ingin menguburku di pagoda roh 7 lapis, maka aku akan menjadikannya batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Namun sebelum ia bisa melanjutkan latihan, bayangan tipis melintas di luar jendelanya. Li Feng bergerak cepat, melompat keluar. Di bawah cahaya bulan, sosok bergaun merah berdiri di antara pepohonan. Leng Yue. Leng Yue tersenyum samar. Aku tahu mereka merencanakan sesuatu padamu. Para tetuamu bukan sekutumu, Li Feng. Li Feng menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Kenapa kau peduli? Leng Yue mendekat, matanya berkilat seperti bara. Karena kekuatanmu berhubungan dengan sesuatu yang kucari, dan aku tidak ingin kau mati sebelum aku tahu rahasianya. Li Feng terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyadari, mulai dari detik itu, bukan hanya sektenya sendiri yang menjadi lawan, tetapi juga sekutu-sekutu berbahaya yang mungkin hanya mendekat untuk menusuk dari belakang. Dan malam itu, takdir Li Feng semakin terjerat dalam jaring intrik yang tak bisa ia hindari. Kabut ungu pekat menyelimuti lembah saat malam turun, dan Lang Tian berdiri di puncak bukit dengan tatapan tajam menembus kegelapan. Di tangannya, gelang giok pemberian leluhur mulai bergetar, memancarkan cahaya samar seolah merespons sesuatu yang mendekat. Sistem nenek moyang dewa. Apa yang kau ingin tunjukkan kali ini? Gumamnya dengan suara rendah. Dari arah hutan muncul derap langkah berat. Sosok bertubuh besar dengan kulit dipenuhi sisik hijau muncul membawa tombak panjang. Matanya menyala merah, aura membunuhnya begitu pekat hingga udara bergetar. Keturunan pengkhianat itu akhirnya muncul. Desis makhluk itu, suaranya seperti gemuruh petir yang tertahan. Lang Tian menatap dingin. Siapa kau? Beraninya kau mencampuri jalanku? Ia menyalurkan energi ke dalam gelang giok, dan seketika bayangan leluhur muncul di belakangnya, gagah dan penuh wibawa. Bayangan itu tidak berbicara, tapi pancaran kekuatannya membuat tanah retak. Makhluk sisik itu menyeringai, memperlihatkan taring tajam. Aku adalah penjaga warisan, utusan dari mereka yang kau anggap leluhur. Jika kau tak pantas, kau akan mati di sini malam ini.
Tombaknya bergetar, lalu menebas udara, menciptakan gelombang energi yang merobek pepohonan. Lang Tian mengangkat tangannya, mengaktifkan teknik yang baru ia kuasai, formasi cermin roh leluhur. Aura ungu memancar, menciptakan lingkaran energi yang memantulkan serangan itu. Namun, benturan dahsyat membuat darah merembes di sudut bibirnya. "Menarik," ucap Lang Tian sambil tersenyum tipis meski tubuhnya berguncang. "Kalau benar kau utusan leluhur, maka kau akan menjadi batu loncatan bagiku untuk membuktikan bahwa darah ini tidak tercemar." Pertarungan semakin sengit, cahaya ungu dari gelang dan kilatan merah, tombak bercampur, menerangi malam seperti kilat tanpa henti. Setiap benturan membuat tanah berguncang, dan lembah itu seakan hendak runtuh. Namun, di tengah pertempuran, gelang giok tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Suara berat, dalam, dan penuh wibawa menggema di telinga Lang Tian. "Cucu, waktunya kau menanggung beban 1000 tahun dendam kami." Mata Lang Tian melebar, dadanya bergetar hebat. Suara itu begitu nyata, seakan leluhurnya sendiri berbicara langsung padanya. Bersamaan dengan itu, gelang giok meledak dengan aura emas yang melilit tubuhnya. Makhluk bersisik itu terhenti, matanya melebar penuh keterkejutan. Itu adalah inti warisan yang seharusnya tersegel ribuan tahun. Mustahil kau bisa. Sebelum ia selesai, Lang Tian melangkah maju, tubuhnya dikelilingi cahaya emas ungu. Dengan satu gerakan tangan, energi leluhur membentuk pedang raksasa yang meluncur ke arah musuh. Ledakan besar mengguncang lembah. Makhluk bersisik itu terhempas, tubuhnya hancur berantakan, meninggalkan hanya sisa tombak yang patah. Lang Tian berdiri dengan napas terengah, namun matanya menyala dengan kobaran api tekad. "Jika ini jalan yang harus kutempuh, maka aku akan menanggung 1000 kali kematian demi membangkitkan warisan ini." Dari kejauhan, siluet beberapa kultivator misterius tampak mengamati, berbisik satu sama lain. Anak itu, dia benar-benar telah membuka segel leluhur. Kabut sisa ledakan masih menggantung di udara, dan tanah lembah penuh dengan retakan dalam. Lang Tian berdiri tegak di tengah kehancuran. Tubuhnya diselimuti sisa aura emas ungu yang perlahan mereda. Tombak patah yang ditinggalkan makhluk bersisik itu bergetar, lalu pecah menjadi serpihan cahaya, terserap masuk ke dalam gelang giok yang kini melekat erat di lengannya. Suara berat yang sebelumnya terdengar kembali bergema, kali ini lebih jelas. "Lang Tian, keturunan terakhir darah sejati, kau baru saja membuka lapisan pertama warisan leluhur. Namun, jalan di depan penuh darah dan pengkhianatan. Siapkah kau menanggungnya?" Lang Tian menggenggam tangannya erat, darah masih menetes dari bibirnya. Ia menatap ke langit gelap tanpa ragu. "Aku sudah mati 999 kali, leluhur. Apalagi yang bisa menakutkanku? Jika harus menanggung penderitaan 1000 kali lipat, aku akan tetap maju." Sekejap, cahaya dari gelang membentuk simbol kuno di tanah. Sebuah formasi lingkaran dengan 9 segel. Setiap segel memancarkan cahaya berbeda, merah darah, biru es, hitam kegelapan, dan seterusnya. Aura masing-masing segel begitu menakutkan, seolah menyimpan kekuatan dewa-dewa yang pernah dilupakan sejarah. Namun sebelum Lang Tian sempat menyentuh formasi itu, 3 sosok misterius melangkah keluar dari kabut. Jubah mereka hitam pekat dengan simbol naga emas di dada. Aura mereka dingin, penuh pembunuhan, dan setiap langkah membuat tanah berderak. "Jadi ini keturunan terakhir yang masih tersisa," ucap salah satu dengan suara dingin. "Kami adalah penjaga segel kuno. Seharusnya darah leluhurmu sudah lenyap bersama waktu. Tapi kau justru membangkitkan warisan itu." Lang Tian menyipitkan mata, tubuhnya otomatis siaga. "Kalau kalian datang untuk menghentikanku, maka kalian akan jadi korban berikutnya." Orang kedua terkekeh lirih. "Korban? Bocah, kau bahkan belum menguasai satupun segel. Warisan yang kau buka hanyalah awal dari kutukan. Leluhurmu bukan pahlawan seperti yang kau kira, tapi pengkhianat yang mengkhianati surga." Hati Lang Tian bergetar keras mendengar itu. "Pengkhianat? Apa maksudmu?" Yang ketiga melangkah maju, menatapnya tajam. "Kau ingin tahu kebenaran? Maka rebutlah dengan darahmu. Jika kau bertahan hidup, kau akan tahu siapa sebenarnya leluhurmu dan mengapa dunia ini menutup-nutupi sejarah mereka." Ketiga sosok itu sekaligus mengangkat tangan.
formasi segel di tanah ikut bergetar, melepaskan energi yang hampir menghancurkan lembah. Lang Tian merasakan tekanan luar biasa, tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Namun, di dalam dirinya, suara leluhur kembali menggema. Jangan gentar, setiap segel hanya bisa dibuka dengan keberanian yang ditempa darah. Ingat, hanya mereka yang berani menantang kebenaran yang bisa mengguncang surga. Dengan napas berat, Lang Tian merapatkan tinjunya. Api tekad membakar matanya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah darah leluhur benar-benar terkutuk atau ditakdirkan untuk mengguncang dunia. Kilatan cahaya ungu emas kembali meledak dari tubuhnya, bersiap menghadapi 3 penjaga segel kuno. Lembah bergetar hebat saat 3 penjaga segel kuno mengangkat tangan mereka bersamaan. Dari telapak masing-masing muncul cahaya yang berbeda warna. Merah menyala, biru membeku, dan hitam legam yang berputar seperti pusaran neraka. Ketiganya berbaur, menciptakan badai energi yang membuat udara retak-retak seperti kaca yang akan pecah. Lang Tian berdiri di tengah tekanan itu, tubuhnya nyaris terhimpit oleh kekuatan yang melampaui nalar manusia. Namun, alih-alih gentar, matanya membara seperti bara api. Napasnya bergetar, darah menetes dari pelipisnya, tapi senyum tipis menghiasi bibirnya. Kalau ini ujian leluhur, maka aku akan merobek ujian itu dengan tanganku sendiri, teriaknya. Aura emas ungu dari gelang giok meledak sekali lagi, membentuk perisai naga yang melingkupi tubuhnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini sisik-sisik naga bercahaya ungu keemasan muncul menempel pada kulitnya, seolah tubuhnya sendiri berubah menjadi perpanjangan dari kekuatan leluhur. Penjaga pertama melangkah maju. Dengan gerakan tangan, ia melepaskan semburan cahaya merah yang menjelma menjadi naga api raksasa. Suhu lembah naik seketika, bebatuan mencair menjadi lava. Lang Tian mengangkat tangannya tinggi, cakar bayangan bercampur dengan aura naga ungu muncul. Ia menerjang ke depan. Cakar leluhur, tebasan abisal. Serangannya membelah naga api itu menjadi 2, namun ledakan panasnya tetap menghantam tubuhnya, membuat darah segar menyembur dari bibirnya. Belum sempat pulih, penjaga kedua menggerakkan jari-jarinya. Hembusan biru pekat menyelimuti lembah, berubah menjadi ribuan tombak es yang meluncur cepat. Lang Tian menjejak tanah, aura leluhur menyelimuti tubuhnya, memecahkan sebagian besar tombak, tapi beberapa menembus pertahanannya, melukai bahunya dan kakinya. Sementara ia bertahan, penjaga ketiga maju dengan kekuatan paling mengerikan. Kabut hitam pekat yang berputar memunculkan tangan-tangan bayangan raksasa yang berusaha meraih tubuh Lang Tian. Aura itu seperti mencuri vitalitasnya, membuat tubuhnya lemah seketika. Ini kekuatan kegelapan murni, gumam Lang Tian, tubuhnya hampir jatuh berlutut. Tapi pada detik itu juga, suara leluhur di dalam gelang menggema keras. Bangkit, pewaris! Kau bukan hanya daging dan darah, kau adalah wadah kehendak leluhur. Segel pertama sudah menunggumu, segel kehampaan. Gelang giok bersinar terang, dan dari formasi 9 segel, salah satu segel hitam berputar cepat lalu masuk ke dalam tubuh Lang Tian. Seketika, tubuhnya diliputi aura kehampaan, membuat semua serangan kabut hitam menembus tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Mata Lang Tian membara. Ia merasakan dunia hening seketika. Serangan api, es, dan kegelapan masih menyerangnya, tapi tubuhnya seperti menyatu dengan kehampaan. Ia melompat ke depan dengan kecepatan yang melampaui pandangan, menembus formasi 3 penjaga, lalu muncul di belakang mereka. Sekarang, giliranku. Dengan satu gerakan tangan, ia mengayunkan cakar leluhur yang kini dilapisi segel kehampaan. Ruang bergetar, retakan hitam muncul di udara, dan serangan itu melibas ke arah 3 penjaga sekaligus. Ledakan dahsyat mengguncang lembah, cahaya menyilaukan menutupi pandangan semua orang. Saat debu mereda, tubuh ketiga penjaga terhuyung-huyung, darah menetes dari sudut mulut mereka. Meski belum kalah, jelas mereka terkejut. Salah satu dari mereka mendesis, bocah ini sudah membuka segel pertama. Mustahil. Lang Tian berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka dan darah menetes ke tanah. Senyum dingin tergambar di wajahnya. Aku sudah mati 999 kali, tapi hari ini aku masih hidup. Dan aku akan terus hidup sampai semua segel terbuka. Kalian bukanlah akhirku,
kalian hanyalah awal dari jalanku mengguncang surga. Ledakan yang ditinggalkan benturan segel kehampaan dengan kekuatan 3 penjaga masih menggema. Suara retakan langit seolah menelan lembah itu. Debu dan batu beterbangan. Sementara aura destruktif mengguncang sampai radius puluhan li. Ketiga penjaga terhuyung, wajah mereka pucat. Darah mengalir dari mulut, tapi mata mereka masih menyala dengan tekad dingin. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menghentikan 2 lainnya yang ingin melanjutkan serangan. "Cukup," katanya dengan suara serak namun berwibawa. "Anak ini sudah pantas." Lang Tian menatap mereka penuh kewaspadaan. Tubuhnya bergetar, luka-luka terbuka lebar, tapi auranya tetap membara. "Apa maksud kalian? Bukankah kalian ingin membunuhku?" Penjaga yang memimpin itu menatapnya tajam. "Membunuhmu? Tidak. Kami adalah ujian. Kami ada untuk memastikan hanya pewaris yang layak yang bisa membuka jalan warisan leluhur." Suara itu membuat Lang Tian terdiam. Namun sebelum ia sempat merespons, formasi 9 segel di tanah kembali berputar. Kali ini bukan hanya 1, tapi 2 segel sekaligus yang bergetar, segel merah darah dan segel biru es. Cahaya mereka naik ke langit lalu merasuk ke dalam tubuh Lang Tian. Tubuhnya bergetar keras, seakan meledak dari dalam. Darah memancar, tapi bersamaan dengan itu, kekuatan baru lahir. Segel darah membangkitkan kekuatan regenerasi yang membuat luka-lukanya sembuh seketika. Segel es melingkupi tubuhnya dengan aura dingin yang menenangkan, menstabilkan kehampaan yang baru saja ia kuasai. Namun saat kekuatan itu menyatu, suara leluhur terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dan kali ini bukan sekadar bisikan, melainkan sebuah teriakan penuh emosi. "Lang Tian, dengarkan baik-baik, leluhurmu bukan pahlawan, bukan pula pengkhianat. Kami adalah dewa-dewa yang menolak tunduk pada surga. Karena itu, sejarah kami dihapus dan darah kami disebut terkutuk. Tetapi kebenaran adalah kami ingin kebebasan dari rantai surga." Lang Tian terdiam, dadanya naik turun cepat. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada serangan apapun. "Jadi, selama ini aku dibohongi, leluhurku dihancurkan bukan karena mengkhianati dunia, tapi karena menolak tunduk." Penjaga yang memimpin menunduk sedikit. "Kau sudah mendengar sebagian kebenarannya, tapi hati-hati, pewaris. Begitu kau melangkah lebih jauh, surga sendiri akan memperhatikanmu, dan surga tidak mengenal ampun." Lang Tian mengepalkan tangan, matanya menyala dengan cahaya emas ungu. "Kalau begitu, biarlah surga memperhatikanku. Aku sudah mati 99 kali, tapi aku kembali justru untuk satu hal, menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan, dan mengguncang surga hingga runtuh." Langit mendadak bergetar hebat, petir ungu menyambar-nyambar di angkasa seolah menanggapi tekadnya. 3 penjaga tersenyum samar, lalu perlahan tubuh mereka larut menjadi cahaya, meninggalkan lembah yang hancur. Lang Tian berdiri sendirian, di tengah formasi segel yang kini hanya tersisa 6 yang belum terbuka. Angin malam berhembus membawa aroma darah dan tanah yang terbakar. Dengan mata yang bersinar tajam, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Dari tanpa nama, aku akan naik. Dunia, surga, bahkan sejarah, semua akan tahu namaku." Dan dengan itu, perjalanan baru Lang Tian dimulai. Bukan lagi hanya melawan manusia, tapi melawan surga itu sendiri.